Pernahkah kamu merasa hidup ini nggak adil? Bayangkan, ada pria tua yang tiap hari cuma kerja di supermarket, tapi diam-diam, dia adalah mimpi buruk bagi para penjahat. Semuanya bermula ketika seorang gadis muda, sebut saja namanya Lian, dipaksa bertemu pria asing berbadan besar. Gadis ini masih di bawah umur, tapi sudah terjebak dalam dunia yang gelap. Bosnya menelpon dan menyuruhnya keluar, padahal gadis itu ketakutan setengah mati. Di kejauhan, seorang pria bernama Pak Rai diam-diam memperhatikan. Ia tak berkata sepatah kata pun, tapi sorot matanya bicara banyak. Ada yang harus dihentikan. Lian ternyata bukan gadis biasa. Dia korban, dipaksa kerja oleh sindikat yang memperjualbelikannya. Dan ketika dia menolak perintah, ia malah dipukul habis-habisan. Dan besoknya, dirawat di ICU. Pak Rai datang diam-diam ke rumah sakit. Ia menatap gadis itu selama 2 jam tanpa berkata apapun. Diam, tapi menyimpan dendam. Pak Rai mendatangi bos bejat itu, membawa uang hasil tabungan seumur hidup, $9.800 demi menebus kebebasan Lian. Tapi yang dia dapat hanya tawa menghina. Pak Rai mengunci pintu, melirik jam tangannya, mengamati semua benda yang bisa dijadikan senjata, pembuka botol, pisau, kabel. Dan dalam waktu 28 detik, ia menghajar semua orang di ruangan itu, hingga tumbang. Tapi, masalahnya belum selesai. Bos yang mati tadi punya saudara, bernama Qiang, seorang pembunuh bayaran profesional, dingin, pintar, kejam. Qiang tahu, pembunuh adiknya bukan orang biasa. Pak Rai tak tinggal diam. Ia menyamar, mengincar satu persatu kaki tangan Qiang, menculik polisi korup, menyamar jadi penjahat, dan meledakkan gudang dan kapal milik sindikat itu. Satu demi satu, semua bisnis kriminal Qiang tumbang. Tapi balasannya datang cepat. Rekan kerja Pak Rai diculik. Qiang menelepon, 30 menit atau dia mati. Pak Rai datang, tapi bukan sendirian. Ia datang dengan rencana. Ia memutus listrik, melumpuhkan penjaga, dan mulai memburu para penjahat dalam gelap. Satu demi satu, seperti hantu, mereka hilang. Sampai akhirnya, tinggal Qiang dan Pak Rai. 2 pria mematikan dalam satu ruangan. Dan di akhir, peluru beku dari senapan es milik Pak Rai menghentikan Qiang. Dingin, tajam, mematikan. Satu pesan yang bisa kamu ambil dari semua ini: jangan pernah remehkan orang yang hidupnya tenang. Mungkin dia sedang menunggu alasan untuk bertarung. Kalau kamu suka cerita pembalasan berdarah dingin seperti ini, klik like dan tulis di komentar. Balas dendam paling tenang adalah yang paling mematikan. Sampai jumpa di cerita brutal selanjutnya. Stay safe and never mess with the quiet ones.